Enggak. Berikutnya sekarang kita panggil yang muda, ya. Yang muda ini banyak banyak kreasi. Saya sendiri juga belajar, ya. Namanya Leonardo. Ya, Mas Yong. Ini harus dikasih pertanyaan sulit, ini ya. Saya Pak Joni jangan tanya ya. Satu, kamu kan sudah punya perusahaan. Tak lihat cukup jalan. Kenapa kok masih mau cawe-cawe bisnis properti agent? Nah, jadi ceritanya gini teman-teman. Waktu itu kan pandemi. Saya tuh punya Pujasera sama punya industri, punya home industri untuk bikin spiku. Pada waktu pandemi ini kan tentunya semua omset kan turun. Friend semua. Sampai suatu saat saya itu memang punya listing ruko RFI di Beratang itu Om. Jadi dia jual 2,1 M. Saya pasangi tulisan dijual di ruko itu. Terus ada pembeli yang telepon saya. Pembeli ini telepon saya sehari itu bisa 4 kali. Pak, ini saya cocok rukonya. Boleh nggak nawar 1,8? Tak sampaikan. Pemiliknya di Kalimantan, di Balikpapan, sudah tua. Saya tanyakan lagi sama si pihaknya pemilik. Nggak bisa ya 2,1. Susuk mau jual 2,1. Saya sampaikan lagi. Itu terjadi hampir 2 minggu. Dan pembeli ini aktif hubungi saya. Dalam hati saya, aneh kan, Om. Kok ada pembeli itu yang pembeli itu yang ngontek sampai begitu seru. Sampai 2 minggu. Akhirnya saya niat, Su, boleh nggak saya pinjam kunci? Boleh, ada di saudara saya. Akhirnya si pihaknya pembeli tak bilangi, Pak, memang belum boleh, tapi mau survei nggak? Boleh. Bapak rencana buat apa? Buat gudang. Akhirnya saya buka pintunya. Selama 5 tahun, ruko itu tidak pernah dihuni. Jadi sarang laba-labanya itu towable. Saya foto, saya video, sampai PDAM itu tertutup tanah. Waduh. Saya tunjukkan ke pemilik, saya videokan. So, mohon maaf, kalau ditawar 1,8 lagi boleh, dengan kondisi seperti ini loh ya. Dia mikir, Pak, ambil keputusan besok ya. Nah, ternyata pembeli itu cocok itu karena apa? Truknya dia itu bisa parkir, barangnya tinggal dinaikkan pembatas itu langsung masuk ke rukonya. Dia nggak butuh ruko bagus, dia butuh ruko jelek aja nggak apa-apa. Yang penting barangnya cepat masuk. Mobilisasi itulah alasan kenapa dia ngotot mau ruko yang itu saja. Nah, dari situ saya menyadari bahwa kita nggak berusaha, ada orang yang cari. Dan memang ternyata pas gitu. Nah, disitulah mulai titik balik saya untuk mulai start. Waktu Om Surya bilang, Duh, tolong kasih waktu lebih banyak di properti, yang kamu dapat waktu itu komisinya harusnya 50 juta. Ya. Tapi karena pembeli bilang, saya kongsi sama orang Jakarta. Boleh enggak saya dibantu bayar pajaknya, saya enggak bisa gini. Karena pihaknya pemilik kan kepinginnya ya sesuai harga transaksi. Dia enggak mau NJOP plus 30%. Nah, akhirnya terpaksa komisi kita korbankan. Karena waktu itu closing saya pertama kali itu berdebar-debar gitu. Kalau nggak sampai nggak jadi, saya nggak dapat komisi segede ini, takut gitu. Manusia. Saya minta saran sama Om Surya, gimana ya Om? Kamu kan single closing. Sekarang kalau kamu bisa sampai itu deal, itu kan manfaatnya besar buat kamu, buat pengalaman. Ya Om, akhirnya kita sepakat komisi saya berkurang, jadi cuma 31 juta. Akhirnya itulah closing saya pertama yang membuat saya titik balik. Setelah itu baru konsentrasi, lebih fokus, lebih menyediakan waktu, gitu sih. Itu sih Om Surya. Oke. Ini kita lihat profilnya sebentar ya. Ya enggak tahu ini kalau saya bikin ini ya. Iya, Om. Jadi karena dia anak muda ya. Jadi di profilnya di Sapphire Xmart itu apa? Portalnya Sapphire Mark Indonesia itu tertera semua ya. Dia punya listing berapa, terus posisinya sekarang masih marketing atau supervisor itu kelihatan ya. Terus sosial medianya dia tuh di tempat saya terus terang paling lengkap. Ya jadi langsung bisa di-link ke WhatsApp, bisa ke Rumah 123, ke LinkedIn, ke Twitter, ke Facebook, ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram. Dia lakukan semua. Jadi itu media promosi buat dia juga sebetulnya. Ya, jadi teman-teman juga nggak usah khawatir. Yang sekarang nggak biasa, nanti bisa ada tim, David dia juga mau ngajarin juga. Nah, bayangin kita dibantu oleh sosmed yang seperti ini. Itu kerjaan kita. Mungkin loh ya, kalau ya bisnis lain akan susah. Betul ya? Nah, berikutnya, tidak sadar ya.
Saya kumpulkan listingnya tuh total sesuai sama yang di Xmart. Itu 156. Ada ini bodoh-bodohan saya jumlah semuanya, ada sewa, ada jual. Totalnya tuh 606 miliar. Lah hari ini kita kalau mau usaha sendiri, punya yang diputer aset 606 miliar, itu termasuk kaya banget. Padahal ini nggak ikut punya loh ya. Hari ini Ikut 174 listing, Om. Tambah lagi. Waduh. Jadi ini bukan gambaran pasti dapat loh ya. ya, Ini kita berandai-andai, jadi dia tuh dipercaya orang masarkan aset senilai sekian. Ya, dengan komisi saya lihat, saya kalikan bodoh-bodohan. Kalau closing semua ini, kalau ya, kalau ya, 6 miliar lebih. Kalau kita ambil 1%-nya ada berapa? Nah, kalau dia tidak bisa 1%, sebetulnya ada yang kurang. Ini kritik dari saya ya. Kalau tidak sampai 1% closing, mungkin listingannya belum siap. Mungkin listingannya orangnya mintanya harganya ngawur, dia tidak punya waktu untuk diedukasi. Bisa aja. Paham ya? Atau mungkin dia mau jual tapi tidak boleh pasang banner, tidak boleh pasang. Itu termasuk faktor. Misalnya teman Pak Joni, John titip John, tapi aku udah mau pasang banner, John. Aku udah sampai tahu dijual malu. Ya otomatis promosinya kurang, mengurangi jumlah risiko ya. Tapi saya cuma mau ngajak berpikir, kita tuh tanpa modal masih bisa punya aset yang kita usahakan senilai sekian. Ya memang termasuk banyak ini. Tapi kalaupun kurang dari itu, not bad. Kalau kita punya listing misalkan total masih sekitar 20-30, nggak apa-apa. Tapi kalau matang itu cepat closing. Ya saya pribadi lebih suka listing nggak banyak. Tapi saya bilang sama pemiliknya, saya nggak mau banyak-banyak, saya mau eksklusif. Komisi saya minta kalau bisa murni 3%. Saya pegang 10, oke. Karena persentasi closingnya rata-rata bisa 20%. Daripada saya pegang maaf 100, tapi closingnya cuma 1. Pikiran saya, ada 99 orang yang tidak puas sama saya. Ya jadi jumlah listing itu tergantung Bapak Ibu semua. Mau pegang listing banyak, ya kerja keras. Kalau tidak keras, ingat loh. Setiap yang tidak laku bisa aja punya pikiran, waduh tak titip no Pak Surya podo ae. Betul nggak? Saya lebih baik 10, tapi yang closing seneng. Titip pada Pak Surya, pasti terjual. Anggap ya, ini sekilas seperti ini. Pertanyaan berikutnya, kamu mau share apa deh? Bebas. Yang pertama ini sih teman-teman, kalau memang kita punya waktu, bisa input semua di sosial media kita, di aplikasi, itu sangat terbantu. Karena kalau kita masuk ke sistemnya ini, kita setor foto masuk di situ, setor spek di situ. Nanti kita save, itu keluar template. Template-nya sudah muka kita, foto kita, nomor telepon, sama tampilan speknya di situ. Jadi ketika saya membiasakan diri, posting ke Instagram itu sudah ada pakai template itu. Jadi lebih rapi ketika orang lihat Instagram, lihat rumah itu rapi gitu. Kadang-kadang kita lihat kalau teman-teman yang lain properti mungkin posting di Instagram itu hanya fotonya aja. Jadi orang bingung, ini foto apa ya? Rumah, ruko atau apa? Kalau di ini template-nya sudah ada, ini rumah, ini gudang, ini pabrik, sudah ada spesifikasinya. Jadi orang lihat tuh bisa rapi gitu. Nah, tentunya saya juga belajar dari teman saya yang lain, C. Ailin juga gitu. Saya lihat WA-nya, profilnya juga bagus. Jadi orang lihat tuh seneng gitu loh. Dan lebih trust ke kita bahwa aku akan coba kontak dia ya kalau cari properti seperti itu sih. Itu Om sharingnya. Itu tip praktis ya. Kembali ke Ibu Yosi lagi ya. Kalau Bu Yosi itu database-nya kuat. Ya, tapi kalau anak muda terus kita adu dengan yang sudah senior, yang sudah belasan tahun ya, pasti database kalah. Ya, kayak Pak Joni pelanggannya pasti lebih banyak. Tinggal mau terjun enggak? Kan gitu ya. Dari travel, dari bisnis lama, kita kasih tahu aja kok. Aku sekarang bisnisnya ini. Hari ini dia nggak ngasih kerjaan, hari ini dia nggak butuh carikan properti, tapi next time sudah ada masuk namanya Pak Joni. Ya, kalau Edo karena dari muda dia tahu sadar kalau database-nya kurang, digenjot sama dia sosmednya. Betul ya? Followernya berapa sekarang? Followernya belum tahu, tapi viewernya banyak. Oke. YouTube yang kamu download berapa? YouTube berapa video? Kalau YouTube ya kurang lebih hampir 70-an ada. Ya, jadi baru padahal. Setiap saya dapat listing, pasti saya foto, saya video. Kalau bisa saya video itu ada satu yang horizontal untuk YouTube, ada satu yang potret.
Jadi supaya untuk TikTok ya. TikTok sama IG. Dan itu hari ini belajar gampang-gampang susah. Kalau satu tim, ya nanti Pak David ngajari syuting video segala macam, tinggal di upload lama-lama sempurna. Ya jadi toolsnya nggak kayak zaman dulu saya beda. Kalau zaman saya itu udah berdarah-darah, ngetukin rumahnya orang, minta permisi mau dijual enggak, kadang-kadang yang keluar herder. Ya 20 tahun lalu, nggak ada sosmed, nggak ada WhatsApp. Sekarang, ini kamu kan nggak terlalu lama ya. Kalau Yosi sudah cerita komisi terbesar, kalau kamu komisi terbesar per transaksi berapa? Kalau yang terakhir ini yang dapat 150 juta, itu komisi dari transaksinya saja. Tapi kalau dari komisi KPR-nya 66 juta, plafonnya kredit berapa? 90%. Oh, 90%. Ya. Jadi komisinya 160, 150, oke. Komisi KPR-nya 66 juta. 66 juta. KPR itu unik ya. Cukup kita kasih referensi ke petugasnya KPR BCA, dia yang kerja follow up, dia butuh poin. Tapi tetap komisinya ditransfer ke rekeningnya pribadi. Ya. Saya biasanya kalau ada orang yang mau KPR, saya selalu kasihkan database itu ke orang marketing BCA-nya. Pak, saya ada orang yang minat, tolong Bapak hubungi. Sambil Bapak cek, kira-kira kapasitasnya dia tuh dapat kredit bisa dapat kredit berapa, kemudian kapasitas keuangannya seperti apa. Nah, kalau si marketing BCA itu sudah ngasih lampu hijau, saya baru nge-push supaya bisa cepat mendekati angka deal-nya itu. Oke. Komisi 150, KPR 60. 66. Komisi notaris 7 juta. 7 juta? 7 juta. Waduh, duitnya Bu Reni lagi keluar itu 7 juta. Jadi berapa? Lumayan ya. Apa lagi? Ya, pemilik biasanya ngasih bonus tambahan sih, Om. Wah, nggak usah diomong dah ya. Oke, sekarang boleh tanya. Ayo yang baru-baru juga boleh tanya, Pak Mono. Yes. Iya. Saya itu ikut, jujur jawab. Belum itu total ini sudah tahun ke-8 mungkin. 3 tahun pertama itu kan kita masih direward. Saya masih nol, Pak. Baru mendekati masuk di pandemi itu kan kita berubah jadi Xavier Max. Nah, itu baru closing saya yang pertama sih. Iya, closing saya pertama itu sebenarnya primary rumah Puri Surajaya. Kemudian baru secondary-nya itu, Pak. Jadi ya ada hampir 4-5 tahun tuh baru saya jalani, baru saya fokus. Karena apa? Kena pandemi itu bisnisnya jadi nggak stabil lagi gitu. Jadi punya waktu banyak untuk boleh tanya out of the box ya. Iya. Ini nggak pernah tanya. Pertama kamu mungkin nggak terlalu pikirnya bisnis properti nggak bisa menghasilkan ya. Kira-kira gitu ya. Ini Om, saya ngikuti itu datang rapat datang, disuruh ikut PK datang, tapi disuruh ikut rebar brosur datang, tapi cuman enggak dengan hati untuk punya konsentrasi fokus ke sana. Jadi misalnya siapa ya orang yang bisa cocok tak tawari ini. Jadi saya ngikuti flow aja. Misalnya agenda kantornya ini saya ngikuti. Sampai suatu titik setahun, 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu. Jadi kalau besok masuk ya, itu butuh leader, butuh temen yang ngajak, itu butuh temennya yang sabar. Saya ingetin bolak-balik ya. Iya, sabar. Bro, aku harus nunggu kamu berapa tahun, Eling? Iya. Ya. Kalau sudah saya sih gak kena diurusis, ya lolos deh. Telaten, aku suruh nunggu kamu berapa tahun, sedikit aja, betul nggak? Ya. Sedikit waktu aja, karena dulu mungkin ya terlalu sibuk ya, namanya spikunya laris saya nggak bisa ngelarang. Tapi begitu dikasih waktu yang benar, nggak terlalu banyak. Jadi sekarang nggak pernah nanyain, malah Om Surya ini ada ini, ada ini. Ya. Aktif sendiri gitu. Karena kalau sudah happy menghasilkan ya, kalau nggak ditekuni salah. Jawab ya Pak Mono ya. Jadi kalau saya bicara belak-belakan gini, di tempat saya, yang gagal itu ada. Dan tidak sedikit. Tapi ya tadi itu, dia hampir tidak melakukan yang sepantasnya lah. Kartu nama, Xavier Mark. Tapi ketemu orang yang dicerita, mungkin maaf ya, mungkin lagi cerita jualan asbes, jualan apa ya, propertinya nggak dapat bisnis.
Ya. Kalau kayak guyon-guyon tuh biasanya kita bilang itu marketing palu gada. Tahu? Apa lu mau? Gua ada, wah susah juga loh. Ya, kalau 1 2 masih oke lah. Ya, tapi jangan banyak-banyak ini ya. Lama-lama yang mau ngasih bisnis besar ya khawatir. Betul lah. Ya. Ini propertiku aku butuh ini banget. Lalu dia jualan ini, kapan punya aku kan gitu. Ya akhirnya ya oke lah. Kembali lagi fokus walaupun enggak harus waktunya 100% ya. 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 Ya, Pak Joni. Tiga tahunan ya, ya mau keempat ya, betul. Ya. Kemudian baru terjadi keberhasilan itu kan. Iya. Kalau boleh tahu apa yang salah waktu itu 3 tahun? Apa memang itu normal? Sebenarnya ya enggak normal karena gini, saya menyediakan waktu properti saya itu cuma hari Selasa ikut meeting. Cuma meeting dong ya. Senin, Selasa, Sekarang aku Senin, deh. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sekarang aku Sibuk deh. dengan aktivitas yang ada. Jadi Bapak sekarang kan masuk ke kantor, duduk, dengerin Pak Surya, Pak David 1 jam, 2 jam, pulang. Sampai rumah enggak melakukan follow up lagi sesuatu gitu. Sekarang aku deh. Caranya gini, saya kan memang terbiasa bangun pagi karena harus prepare produksi. Ya saya bangun pagi, saat teduh dulu, doa dulu, kemudian saya sudah nyiapin materi broadcast yang saya broadcast. Tak broadcast ke WA Group, tak broadcast ke database customer saya. Terus kemudian saya mulai posting IG, TikTok, dan sebagainya itu beruntun. Setelah itu baru nimbang, baru produksi, baru Mulai ada call in, mulai ada apa ya? baru mulai itu satu nyediain waktu buat masang banner. Nah, kadang kalau kita dititipi, saya punya rumah di sini. Kadang kan kita cuma terima WA-nya aja tuh. Ketika ada yang tanya baru kita ngomong. Nah, itu yang salah. Gak fasih ya. Jadi ketika kita dapat, kita baca lagi, kita Pelajari. input di aplikasi Xmart. Kita pasang banner, kita posting di media sosial. Pasti nanti ada feedback Call ke in. kita, call in. Kita pasang iklan, ya kan Pak? Nah, itu yang nggak saya lakukan. Banyak orang yang WA saya, titip ya. Ya cuman saya masukkan di inbox-nya WA aja. Nggak saya spreading Ini lagi. sekali ini 100% jujur. Tapi waktu tak tanya, aduh, sudah tak kerjain loh Om.